mewakili SMA Santa Maria Malang. Terima kasih sekali untuk kerjasama yang selama ini terjalin dengan BINUS ya. Dan hari ini BINUS juga mewadahi kami untuk pembinaan ekstrakurikuler. Logo is a picture that represents the collection of experience that form a perception in the mind of those who encounter an organization. Jadi intinya adalah logo itu sebuah image atau sebuah gambar ya teman-teman. Sebuah gambar di mana sebuah gambar itu bisa mewakili pengalaman sesuatu, atau mewakili informasi sesuatu yang membentuk persepsi dalam pikiran kita yang melihat logo tersebut. Saya mau tanya, ya saya udah kelas 12 ini tapi saya mau nanya. Kan dalam bikin logo kan colorin kan penting. Kalau misal Facebook warnanya biru itu kan berarti kan menggambarkan trust. Nah itu mungkin bisa lebih dijelasin. Oke, saya sudah urun ide. Mungkin Cornelia sendiri, Cornelia punya bayangan apa? Gimana sih Cornelia itu menggambar? Misal kalau saya punya produknya kayak tadi contohnya Apple ya, Apple yang saya pikirkan adalah gambar buah apel. Nah kalau Cornelia itu kira-kira apa yang terpikirkan? Kalau saya tadi kepikiran hati, karena saya yakin Cornelia anaknya baik hati. Oke. Iya, saya sendiri mahkota. Mahkota. Iya. Oke, silahkan Pak Lutfi gambarkan mahkotanya. Apa sih UI design itu? Jadi UI design itu adalah user interface. Dia adalah tampilan pengguna yang biasanya itu dipakai gampangnya itu pada aplikasi handphone atau aplikasi website atau mungkin permainan game dan beberapa media lainnya yang jelas perangkatnya itu antara smartphone, tablet, atau PC, atau notebook. Pilih salah satu aplikasi yang kira-kira saya dan Bianca pakai. Apa ya? Spotify? Bianca pakai Spotify? Pakai, Bu. Oke, mana yang mudah ya? Spotify apa aplikasi Gojek kira-kira? Saya Spotify. Siang teman-teman, apa kabar semuanya? Mungkin teman-teman ada yang capek ya habis sekolah, tapi tenang aja, siang hari ini kita webinarnya bakal seru-seruan juga. Mungkin sebelumnya perkenalin, namaku Kak Vina dari BINUS University, terutama kita ada di BINUS Malang ya teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin sangat tahu BINUS ya teman-teman, karena kan tiap tahun kita pasti juga sharing-sharing nih ke kalian. Nah sebelum itu, sebelum kita mulai untuk webinar pada hari ini, saya sambut kepada Ibu Tias selaku dari Wakas Kesiswaan. Untuk Bu Tias, saya persilahkan. Terima kasih, saya panggil Kak Vina atau Bu Vina ini ya? Kak aja Bu. Iya, terima kasih Kak Vina untuk waktunya. Ya, yang jelas saya mewakili suster yang kebetulan tidak ada di tempat, mewakili SMA Santa Maria Malang. Terima kasih sekali untuk kerjasama yang selama ini terjalin dengan BINUS ya. Dan hari ini BINUS juga mewadahi kami untuk pembinaan ekstrakurikuler. Jadi saya berharap untuk anak-anak semua, ya selamat siang anak-anak, selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang ya anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan bekal pengetahuan ya, wawasan dari BINUS sehubungan dengan Entrepreneurs Class ya. Nanti apa saja yang akan kalian peroleh, kalian silakan untuk menyimak dan kalian boleh belajar banyak nanti supaya waktu yang ada ini betul-betul kalian pergunakan dengan baik. Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk BINUS yang bekerja sama dengan kami selama ini. Saya rasa ucapan terima kasih saya untuk BINUS, untuk Kak Vina yang mungkin Kak Vina bukan asing ya bagi kami ya. Jadi
ini adik-adik, anak-anakku sekalian, ini kakak kita sendiri. Jadi nanti di dalam proses ini, saya rasa anak-anak bisa lebih rileks, bisa bertanya banyak, dan harapannya Ibu, harapan Bapak Ibu guru, dari materi hari ini kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Baik Kak Vina, itu saja dari saya. Anak-anak selamat berproses, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Tias. Oke, mungkin seperti yang Bu Tias sampaikan ya teman-teman, mungkin aku juga salah satu alumni dari SMA Santa Maria. Jadi hari ini kita santai-santai aja. Nah, sebelumnya aku juga mau sapa-sapa dulu ya untuk guru-guru yang ada di sini. Mungkin ada Pak Adi, ada Pak Jeki kayaknya ya. Kemudian ada Bu Maria kayaknya tadi sama Pak Pipit. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita ketemu kembali. Baik, mungkin teman-teman sebelum kita mulai, aku pengen share absen dulu ya teman-teman. Udah aku share di chat box. Buat teman-teman minta tolong bantuannya untuk isi absen dulu. Mungkin dari sekolah nanti juga akan ada absen ya teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman jangan lupa untuk isi absennya, karena absennya ada 2 ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, dari sekolah sama dari BINUS juga gitu. Oke, nah sebelum kita mulai, aku pengen kenalin dulu nih untuk pemateri kita. Ada 2 pemateri nih dari BINUS University, dari BINUS Malang yang sangat kece-kece dan keren-keren. Aku kenalin yang pertama ada Bapak Lutfi Triamaji STMSN. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang Kak Vina, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang Bu Tias, selamat siang teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Kemudian pemateri kita yang kedua ada Ibu Dona Carolina SSN MSN. Selamat siang Bu Dona. Halo, suara saya terdengar, Kak Vina? Baik, terima kasih Bu Dona. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja ya, karena udah siang, udah waktunya menunjukkan pukul 12.48. Kita langsung mulai aja. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bu Dona dan Pak Lutfi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Vina ya, untuk teman-teman. Hari ini kita akan istilahnya sharing aja ya. Kalau kami ngomong materi nanti, waduh, habis pulang sekolah kok dikasih pembelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan sharing aja. Saya sama Bu Dona nanti akan cerita-cerita ya buat teman-teman. Nah, sedikit cerita ya mengenai logo. Nah, logo dan pengaplikasiannya nanti terhadap UI UX. Nah, ini tentu ya, terima kasih Bu Dona, saya dibantu share screen. Ya, hari ini sesi pertama mengenai logo ya. Saya akan sedikit cerita mengenai logo. Tentu teman-teman sudah sering ya melihat bentukan-bentukan logo di luar sana. Misalnya teman-teman punya laptop yang gambarnya apel. Nah, apel itu adalah logonya. Terus kalau teman-teman sekarang saat ini membuka Zoom dari komputer juga, nah di bagian bawah ini ada gambarnya jendela. Nah, itu juga termasuk logo. Termasuk yang ada di pojok kiri atas ada tulisan BINUS University, itu juga termasuk adalah sebuah logo. Jadi logo itu apa sih? Nah, bisa di next Bu Dona. Ya, logo is a picture that represents the collection of experience that form a perception in the mind of those who encounter an organization. Jadi intinya adalah logo itu sebuah image atau sebuah gambar ya teman-teman. Sebuah gambar di mana sebuah gambar itu bisa mewakili pengalaman sesuatu, atau mewakili informasi sesuatu yang membentuk persepsi dalam pikiran kita yang melihat logo tersebut. Nah, jadi dari sebuah logo itu ada makna, ada pesan di dalamnya, ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan dalam bentuk sebuah image atau sebuah gambar, teman-teman. Jadi kenapa kadang logo itu bentuknya ada yang bentuk buah, ada yang bentuk binatang. Nah, itu pasti mewakili sebuah pesan
yang ingin disampaikan dari yang punya logo tersebut ya teman-teman. Bisa minta tolong di next Bu Dona. Nah, dalam sebuah logo itu teman-teman biasanya terdiri dari beberapa bagian. Nah, dan semua kesatuan logo itu biasa dikatakan sebagai sebuah signature, signage atau sign, yaitu penanda, yaitu sebuah tanda, signature. Nah, dalam sebuah logo itu biasanya dia terdiri dari brand mark yang bentukannya itu hanya gambar aja, lalu juga ada spectrum health ya, berupa logo tab, logo tab yang dia itu biasanya logo tab itu berbentuk tulisan saja teman-teman. Jadi ada gambar, ada tulisan, bisa huruf, bisa angka gitu ya. Terus di bawah itu seperti tulisan for a better life itu bisa berupa tagline. Nah, biasanya dari semua ini, semua komponen logo ini itu semua kesatuannya disebut sebagai signature. Seperti itu teman-teman. Biasanya memang yang sering kita lihat itu tidak semua seutuhnya, hanya beberapa bagian. Misalnya adalah brand mark-nya saja. Bisa di next, Bu Dona. Nah, brand mark itu apa? Brand mark itu bisa ditandai atau dikenali atau apa ya, dipahami ke dalam beberapa kategori secara umum ya, di mana memang secara harfiah brand mark atau logogram itu dia biasanya sebuah simbol yang mewakili identitas atau makna tertentu, teman-teman. Nah, berarti ada sebuah kata, ada sebuah pesan yang digambarkan dari simbol tersebut. Itu adalah brand mark, teman-teman. Nah, bisa di next, Bu Dona. Ya, di mana brand mark itu sendiri terdiri dari beberapa jenis ya, teman-teman. Logo itu terdiri dari beberapa jenis. Ya, yang pertama itu adalah wordmark. Nah, wordmark itu apalagi ya? Seperti contohnya gampangnya itu adalah tulisan Google. Nah, Google itu apakah termasuk logo, Pak? Iya, Google itu bisa dikategorikan sebagai sebuah logo, tetapi dalam bentuk tulisan, word. Nah, seperti namanya, word mark. Jadi dia ini logo, tapi dalam bentuk tulisan, bisa huruf, bisa angka. Nah, itu nyebutnya itu kalau dalam dunia perlogoan, nah itu disebut sebagai word mark. Di mana word mark itu selain sebuah kata, dia juga bisa sebagai sebuah singkatan ya, sebuah akronim. Nah, akronim itu singkatan atau kependekan dari sebuah kata atau beberapa gabungan dari huruf. Nah, di mana tulisan atau akronim tersebut itu bisa nama perusahaannya, bisa nama brandnya, ya kan, nama produknya itu juga bisa. Yang pasti intinya itu untuk memperkenalkan perusahaan tersebut kepada konsumen, kepada kita misalnya, kita sebagai konsumen, agar perusahaan tersebut memiliki posisi di benak kita, di benak konsumen. Contohnya ya Google ini. Kalau kita misalnya mendengar kata-kata Google, pasti kebayang kita kan mesin pencari ya, engine search. Misalnya mau nyari apa, misalnya drakor yang lagi ngetren sekarang. Nah, kita searching nih di Google apa ya. Nah, atau misalnya lagi lihat drakor, oh ini pemerannya siapa ya. Nah, kita nyari tuh di Google. Nah, seperti itu. Jadi logo ini juga bisa memposisikan brand atau perusahaan. Nah, dia mau diposisikan seperti apa? Diposisikan sebagai mesin pencari seperti Google, atau misalnya diposisikan sebagai sebuah perusahaan otomotif, misalnya Honda. Nah, seperti itu juga bisa ya, teman-teman. Selanjutnya itu adalah letter form. Belum, Bu Dona. Nah, belum. Pelan-pelan ya, Bu Dona. Selanjutnya itu adalah letter form. Berbeda dengan wordmark. Kalau wordmark itu dia cenderung menggunakan tipografi atau cenderung menggunakan
huruf atau kata dalam logonya. Tetapi kalau letter form ini, dia ini tidak hanya logo, tidak hanya kata aja teman-teman. Tetapi di situ dia diimbuhi atau dimodifikasi. Jadi entah kayak semisal IBM, nah logonya IBM ini dia dipotong-potong gitu kan. Nah, dia dipotong-potong sehingga dia nggak hanya baku dalam berupa font aja, tipografi aja, tapi dia ada modifikasi di situ. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia ini terlihat lebih unik. Nah, lebih unik, terus juga dia ini lebih apa ya, stylish, lebih estetik dan sebagainya. Intinya dia nggak hanya dalam bentuk tipografi aja, tapi di situ dia sudah diubah-ubah, entah dibuat pixel seperti ini atau dia dibuat ada tambahan bidang lagi dan sebagainya. Itulah perbedaan dari wordmark dan letter form. Nah, bisa di next, Bu Dona. Nah, selanjutnya adalah emblems. Emblems ya, emblems. Emblems itu kalau kita bahasa sehari-hari, nah kalau kita beli baju, beli jaket, beli hoodie, nah itu ada emblemnya di sini. Atau apa namanya, yang tag-nya harga, nah itu emblems ya. Biasanya kita mengutarakan itu sebagai emblems. Nah, kalau dalam dunia perlogoan itu, emblems itu adalah sebuah logo yang dia ini gambar, tapi di dalamnya itu ada tipografinya, ada kalimatnya, ada kata-katanya. Nah, semisal kayak ini, contohnya itu adalah tifo ya. Contohnya itu adalah tifo. Jadi dia ada gambar, tapi di dalam itu ada dimasukkan unsur kata-kata, bisa nama perusahaan, bisa brandnya, itu dimasukkan ke situ. Di mana ya tentu saling berkaitan ya. Misalnya dia nama brandnya adalah Tifo. Misalnya Tifo ini dia plesetan atau misalnya dia memang bergerak di dunia pertelevisian. Jadi TV disingkat atau diplesetkan Tifo. Nah, seperti itu. Itu namanya adalah emblems. Nah, lalu ada juga yang namanya pictorial mark. Nah, kalau pictorial mark ini itu yang biasanya sering teman-teman lihat dan sering teman-teman ingat mungkin. Seperti gambarnya buah-buahan ini ya. Produk buah-buahan ini. Kalau saya tanya, ini produk apa? Pasti udah pada tahu semua ya. Oh, ini Apple, Pak. Ini Apple, iPhone, iMac, iBook, apalagi. Saya nggak hafal produknya ya semua. Nah, yang pasti apel Crowa ini itu sudah banyak dikenal oleh kita semua. Nah, inilah yang dinamakan pictorial mark. Jadi dia itu pure, murni sebuah gambar, di mana gambar itu bisa menjadi simbolisme terhadap dari perusahaan itu, bisa jadi filosofis dari perusahaan itu yang dituangkan dalam bentuk gambar yang mudah kita cerna dan mudah kita ingat. Dan tentunya gambar itu mudah kita kenal juga, misalnya seperti itu. Lalu ada lagi selanjutnya, bisa di next, Bu Dona. Nah, selanjutnya adalah abstrak atau symbolic mark. Nah, abstrak atau symbolic mark ini sama, hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu pictorial mark. Bedanya, kalau pictorial mark itu dia itu cenderung menampilkan image atau gambar yang biasanya kita kenal, teman-teman. Ya seperti apel tadi. Seperti apel, terus apalagi misalnya gambarnya singa kayak gitu. Tapi kalau abstrak, ini bentuknya dia lebih ke merepresentasikan, representasi bentuk atau bentuk yang mensimbolkan sesuatu dari sebuah perusahaan atau brand. Sesuatu itu apa? Bisa visi misi, bisa cita-cita, bisa filosofis, bisa tujuan, macam-macam. Dia direpresentasikan dalam bentuk gambar. Gambar yang abstrak, di mana gambar abstrak itu bukan berarti gambarnya ini kayak lukisan abstrak gitu ya, kayak apa, lebaran cat di mana-mana seperti itu enggak, tapi
sebuah bentuk yang dimana sebelumnya kita ini kurang mengenal bentuk tersebut. Nah, abstrak di sini maksudnya adalah seperti itu. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya, yaitu pictorial marks. Kalau pictorial marks itu adalah bentukan yang kita kenal, kita tahu. Sedangkan untuk abstrak ini adalah bentukan yang ya gabungan dari beberapa bidang yang kita tidak mengetahui sebelumnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, nah, di mana di sini nanti kita lebih membahas atau kita lebih konsentrasi ya ke arah pictorial mark. Ya, pictorial mark itu apa? Nah, pictorial mark itu seperti yang saya bilang tadi, menggunakan gambar yang sudah kita tahu sebelumnya, sudah kita kenali sebelumnya. Gambar yang secara memori kita, secara pengetahuan kita itu kita sudah paham. Gambar-gambar yang umum. Gambar buah-buahan. Nah, siapa tahu nanti ada produk Windows atau Asus meluncurkan produk yang logonya mungkin apel hijau. Nah, malah kan apel hijau ya. Apel hijau tapi kerowaknya 2. Nah, misalnya seperti itu. Bentuk yang sudah kita ketahui untuk mengenalkan brand terbarunya. Seperti itu ya. Jadi gambar yang mudah dikenali, di mana gambar tersebut mengkomunikasikan perusahaan atau brand. Atau juga bisa menjadi sebuah simbol yang merepresentasikan atau mewakili perusahaan atau brand tersebut. Itulah pictorial mark. Bisa di next, Bu Dona. Nah, pictorial mark itu, nah ini adalah contoh-contoh dari pictorial mark ya. Nah, ini kan gambar-gambar atau sebuah bentukan yang bisa teman-teman kenali dari sekali lihat. Meskipun kadang-kadang dia itu gambarnya tidak ditampilkan mentah-mentah seperti apel itu tadi, tapi ada juga yang dimodifikasi. Misalnya seperti gambar panda di kiri bawah. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman ke Gramedia gitu ya, didatengin sama mbak-mbak atau mas-mas, diajak ngobrol, sharing mengenai dunia satwa dan lingkungan. Logonya atau gambarnya ya berupa panda seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Atau atasnya panda ya, tempat nongkrongnya teman-teman mungkin yang gambarnya Putri Duyung ya, warnanya hijau. Nah, sering ada promo juga. Nah, itu juga logo yang bisa kita kenal juga. Ada juga yang dragon, ada juga yang merak ya. Nah, seperti itu. Inilah beberapa contoh dari pictorial mark, di mana gambarnya itu cenderung kita tahu. Nah, itu inti dari pada pictorial mark. Bisa di next, Bu. Nah, lalu gimana caranya membuat sebuah logo yang seperti itu tadi, yang seperti pictorial mark itu? Gimana caranya sampai keluar sebuah image atau gambar apel yang habis dimakan, apel kerowak. Nah, atau gimana caranya bisa membuat ide logo gambar jendela atau Windows. Itu ada prosesnya, teman-teman. Salah satu prosesnya itu adalah dinamakan formstroming. Inilah proses yang sering kita gunakan, yang digunakan oleh seorang desainer grafis, termasuk saya dan Dona. Di mana sebelumnya, sebelum kita membuat logo, mungkin lebih ke general, nggak hanya logo. Tapi misalnya nanti kita akan membuat sebuah desain, poster, dan sebagainya. Nah, inilah step-step atau proses yang akan kita lakukan. Jadi formstroming itu apa? Formstroming itu adalah seperti kita membreakdown sesuatu. Misalnya kata kuncinya itu adalah egg atau telur. Nah, visualisasi dari telur itu apa aja? Nah, di sini ada kursi, ya kan? Ada apa ini? Wajan ya, wajan atau panci. Ada ini pengocoknya juga, ya kan? Terus ada bawah ini apa ya? Ada ilmuwan misalnya, ada McMuffin atau burger. Nah, ada apa nih? Sarang burung dan macam-macam. Inilah gambar atau representasi visual dari
sebuah telur. Nah, ini kita breakdown. Gambar yang muncul dari sebuah telur itu apa aja. Nah, misalnya nanti sebuah simbol dari kecerdasan. Nah, itu apa aja? Ada lampu, ada apel, ada sebagainya macam. Nah, itu. Seperti itulah yang dinamakan sebuah formstorming, di mana formstorming itu caranya, cara kami seorang desainer, cara teman-teman dalam nanti mencari ide, mengolah proses kreatif. Nah, itulah yang dinamakan formstorming, teman-teman. Bisa di next, Bu Donas. Nah, ini juga bagian dari aplikasi formstorming ya. Di sini kita ngambil contohnya itu adalah Live Aid yang diselenggarakan di Afrika. Nah, nanti sebelum membuat sebuah logo, apa yang ingin disampaikan dalam logo itu? Nah, di sini namanya itu di breakdown ya, teman-teman. Di apa namanya? Dititili lah, dicuil-cuili gitu ya. Dicuil-cuili satu-satu. Nah, apa komponennya apa aja? Konsepnya apa aja? Word and or letter element. Nah, misalnya Live Aid. Nah, Live Aid, kata-kata Live Aid. Kata Live Aid ini bisa dimodifikasi atau dibentuk seperti apa aja. Nah, ini ada Live Aid, terus yang ini ya, terus sampai jadi LA, nah kayak gini. Terus picture element, instrumennya, karena ini konser musik ya, jadi simbol-simbol apa aja nih elemen dalam musik itu atau instrumen musik itu apa aja bentukannya. Ini bisa dijabarkan sih, ada biola, ada apa namanya, saxophone, ada gitar, pucukannya gitar itu dan sebagainya ya. Sedangkan untuk simbolisasi dari musik itu apa? Nada. Nah, nada itu seperti apa aja bentuknya. Nah, ini ada bentukannya seperti nada dan sebagainya sampai akhirnya dari beberapa elemen ini disatukan. Nah, akhirnya lahirlah simbol daripada Live Aid ini. Jadi simbol yang ada ini itu bisa dari penyatuan beberapa elemen yang dimodifikasi, disatu-satuin, ya kan, diputer-puter, entah diapakan itu, namanya proses kreatif, hingga akhirnya timbul logo Live Aid yang seperti ini, teman-teman. Oke, bisa di next. Let's try. Nah, let's try. Sampai sini ya, teman-teman. Apakah ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Sebelumnya. Mungkin saya kecepatan. Balik lagi, Pak, dari awal. Oh, ini ada raise hand. Gabriel. Silakan. Gabriel. Saya mau tanya, saya udah kelas 12 ini, tapi saya mau nanya. Kan dalam bikin logo kan colorin kan penting. Kalau misal Facebook warnanya biru itu kan berarti kan menggambarkan trust. Nah, itu mungkin bisa lebih dijelasin. Oke. Coloring pada logo. Oke, sebenarnya kami hari ini tuh membahas dari bentuknya dulu. Karena elemen logo itu sebenarnya nggak hanya bentuk, menurut kata Gabriel ya, elemen logo itu juga ada warna. Namanya adalah psikologi warna. Jadi dari setiap logo itu dia bisa merepresentasikan atau mengkomunikasikan visi misi itu bukan hanya dari bentuknya tapi dari warnanya aja. Misalnya visi misi perusahaan itu dia itu visi misinya ke depan bersemangat. Nah, bisa nih dalam aplikasi logonya itu dia menggunakan warna merah. Itu terkait dengan psikologi warna. Nah, kenapa di sini akan saya jelaskan tipis-tipis aja, karena kalau kita main juga ke psikologi warna, nanti takutnya terlalu luas untuk teman-teman gitu. Jadi memang itu juga bisa mengkomunikasikan pesan dari sebuah logo. Seperti itu. Misalnya kalau logonya Telkom dulu ya, itu warnanya ada warna biru. Nah, biru itu merepresentasikan teknologi. Nah, sedangkan untuk WWE gambarnya panda. Panda ya warnanya hitam dan putih. Nah, tapi kalau WWE itu dia lebih kepada bentuknya ya, representasi dari panda, di mana panda itu adalah hewan yang dia ini menjelang punah, dilestarikan, intinya dilestarikan. Jadi
visi misi dari WWE itu adalah kita melestarikan lingkungan. Nah, WWF apa WWE ya? Saya lupa. Nah, itu intinya adalah dia melestarikan lingkungan, teman-teman. Nah, harus dilestarikan itu. Misalnya kita ambil logo apa lagi ya? Contoh logo apa lagi? Misalnya logonya Shell. Ada yang tahu warnanya kuning? Kenapa dia warnanya kuning? Kalau menurut teman-teman, kuning itu gambarin apa sih? Gabriel mungkin? Kuning. Ketika teman-teman lihat warna kuning, apa yang timbul di benak konsumen, di benak teman-teman? Ceria, bersemangat. Nah, kuning itu bisa menggambarkan keceriaan, semangat, dan terbarukan. Nah, selain itu juga ada fungsi daripada warna selain filosofisnya. Fungsi gampangnya ya mudah dilihat seperti itu. Jadi penggunaan warna di dalam logo itu selain penyampaian komunikasi dan sebagainya dari perusahaan atau brand, visi misi dan sebagainya, juga ada fungsi lain di situ. Misalnya fungsi teknis supaya dia bisa dilihat dari jauh, supaya dia mudah diingat. Seperti itu, Gabriel. Gimana? Iya. Sudah menjawab? Iya, sudah. Oke, terima kasih Gabriel untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Siapa tahu dapat hadiah. Nah, apakah ada hadiah, Kak Vina? Oke, untuk Gabriel nanti boleh konfirmasi untuk hadiahnya ya. Nah, itu loh, dapat hadiah loh, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Atau nyoba aja ya? Mana Bu Dona? Atau nyoba aja bikin sketsa gitu, gimana Bu Dona? Boleh, Nah, itu Bu Dona, boleh? boleh. Oke, gimana teman-teman? Mau mencoba membuat sketsa? Caranya gimana ya digambar? Ini sudah di rumah semua kan? Atau masih ada yang di jalan? Gimana teman-teman? Ya teman-teman, mungkin boleh on cam atau on mic ya, atau kalau misalnya nggak bisa on mic, boleh chat di chatbox ya, kalau misalnya ada pertanyaan, atau mungkin kalau malu-malu boleh tanya private ya Pak Lutfi, mungkin kalau misalnya Boleh. malu-malu gitu. Present. Atau nyoba nyeket dulu ya Bu Dona ya. Teknisnya gimana Bu Dona? Bisa dibantu? Oke, jadi untuk teknisnya teman-teman bisa satu tema dulu deh, satu tema kira-kira apa yang ingin teman-teman buat, coba logo tentang apa nih misalnya. Ini ada berapa orang ya? Kira-kira mau mengangkat, ingin membuat logo tentang apa yang paling mudah teman-teman? Tentang makanan kah, produk makanan atau produk permainan misalnya? Silakan bisa dijawab langsung untuk kita coba aplikasikan pembuatan brainstorming-nya. Gimana produk kesukaannya? Suka nongkrong ya? Apa? Itu Pak, kopi janji jiwa. Nah, misalnya lo ya, misalnya seperti itu. Pak, smartphone atau apa? Jajan Pak. Nah, silakan teman-teman. Mau produknya apa? Kita nyoba nih bikin logo. Nah, biasanya kalau di BINUS buat logo itu semester 2 ya, Bu Dona ya. Semester 2, betul. Ngantri dulu 1 semester. Nah, ini teman-teman ini beruntung, nggak perlu ngantri 1 semester, sudah bisa nyoba-nyoba bikin logo. Nah, silakan teman-teman nyoba. Mungkin kita panggil aja Pak Lutfi coba ya. Boleh. Oke, kita coba, tadi souvenirnya udah keluar 1 ya? Keluar 1.
Udah keluar satu sebenarnya. Berarti kita coba 2 orang lagi. Saya coba mau ke Natasha. Natasha ada? 11 IPS 1 Natasha. Oh, ada ya, spesifik. Itu ada. Oh, ada. Oh iya, ada ini. Ada. 1 11 Natasha. IPS 1, 11 IPS. Oh iya iya. Belum saya scroll ternyata. Oke. Nggak ada? nih, Natasha. Ada nggak Natasha? Oh, Nggak tidak ada ya? ada. Oke. Kalau 10 IPS 2 deh, Elisa Pramono. Ada? Ini mungkin takut-takut Bu ya. Nggak usah takut-takut, teman-teman. Nggak galak kok ya Ibu ya. Mm-mm. Oke, yang IPS nggak ada lagi ya. Kita cari yang dari IPA, coba Pak Lut. Coba Pak Lutfi, kira-kira siapa yang mau dipanggil? Coba ya, ini sing berhadiah. Siapa tahu. ada Siapa yang tahu menyambut. terbuka camnya. Nah, coba 10 MIPA 2. Cornelia Gisela. Ada nggak nih anaknya? Ya, ada tidak? Iya, Pak. Iya, Oke, Kak. akhirnya. Akhirnya. Baik. Oke, Cornelia. Sama apa Bu ya? Ide dulu mungkin Bu ya. Ide. Cornelia, kita minta izin untuk Cornelia, kita ajakin brainstorming bareng ya di siang hari ini ya, Cornelia ya. Iya, Kak. Oke, nggak ngantuk kan, Cornelia? Enggak, Oke, siap. Udah di rumah tapi sekarang. sudah. Baiklah. Kira-kira Cornelia, kalau ingin, kita akan mengaplikasikan bagaimana proses brainstorming itu dibuat ya. Jadi coba Cornelia sekarang memilih salah satu kategori produk yang akan Cornelia coba untuk membuat logonya. Kira-kira produk apa? Fashion, food and beverage, atau produk aksesoris, atau apa? Fashion. Fashion. Oke. Oke, saya catat tuh, fashion. Secara spesifiknya, fashionnya tentang apa? Fashion baju gitu bisa, Kak. Fashion baju Oke. bisa. Oke, Outfit, Ini Bu. outfit ya. Oke, ini anggap aja kalau Cornelia tuh lagi menggodok atau lagi tahap pembuatan ide ya, pembuatan ide, tahap branding lah, pembuatan branding produk yang akan Cornelia rilis. Kira-kira nama brandnya apa, Cornelia? Apa coba? Kira-kira kalau Cornelia kepikiran gitu, punya produk atau punya sebuah brand yang menjual baju, fashion ya, fashion. Cornelia mau memberi nama brand itu apa? Mana? Kalau menggunakan nama saya sendiri, Cornelia berarti iya ya. Cornelia. Cornelia. Nah, ada Cornelia Gisela ya, panjangannya ya. Iya, tapi untuk nama brandnya Cornelia saja ini. Ya, kita coba Cornelia saja. Baik. Cornelia, ada kertas nggak sama pulpen atau pensil mungkin? Ada. Ada ya. Atau yang mau yang menggambarkan Cornelia atau ini Pak Lutfi? Pakai share screen whiteboard. Boleh diminta tolong. Share screen. Whiteboard. Saya stop share deh. Kita kerjain Pak Lutfi ya. Biar Pak Lutfi aja yang menggambar.
Oke, silakan Pak Lutfi digambarkan ide-ide visual yang akan nanti Cornelia ini lontarkan. Coba Cornelia, saya ingin tahu apa yang kira-kira, mungkin enggak hanya Cornelia ya, jadi kita bareng-bareng, mungkin dari Bapak Ibu juga, Kak Vina juga bisa membantu ya, dan teman-teman yang lainnya. Kira-kira apa yang dipikirkan ketika mendengar kata Cornelia? Apa yang dipikirkan? Pak Lutfi, saya urun 1, Pak Lutfi. Ya. Gambar hati Pak Lutfi. Waduh, boleh Bu. Ya, coba silakan tolong disketsa Pak Lutfi, silakan. Saya sketsa. Ya, yang bagus ya Pak Lutfi tolong. Karena pakai mouse agak ngeret-ngeret Bu. Oke, saya sudah urun ide. Mungkin Cornelia sendiri, Cornelia punya bayangan apa? Gimana sih Cornelia itu menggambar? Misal kalau saya punya produknya kayak tadi contohnya Apple ya, Apple yang saya pikirkan adalah gambar buah apel. Nah, kalau Cornelia itu kira-kira apa yang terpikirkan? Kalau saya tadi kepikiran hati, karena saya yakin Cornelia anaknya baik hati. Oke. Iya, kalau saya sendiri mahkota. Mahkota. Iya. Wow. Oke, silahkan Pak Lutfi gambarkan mahkotanya. Oke, mungkin dari teman-temannya Cornelia ada yang punya ide mendengar kata Cornelia itu apa yang kira-kira ada di pikirannya teman-teman? Saya boleh nambah? Boleh silakan Pak. Beauty mungkin. Beauty, gimana caranya merepresentasikan beauty, Pak Lutfi? Gimana Pak Lutfi? Beauty. Ayo, desainer kami menggunakan Bu Dona ada ide Bu? beauty. Beauty itu kalau arahnya beauty yang seperti apa, Pak? Ini saya manggilnya Pak Adi ya, boleh ya? Pak Adi apa Pak Anugrah? Ya. Oke, Pak Adi, kira-kira beauty-nya itu ke arah yang shining gitu, shining, bercahaya, glowing ya, oke, glowing. Pak Lutfi, tolong gambarkan icon glowing. Icon glowing. Ya, icon glowing mungkin bisa bintang-bintang. Glowing itu bersinar ya. Betul Pak Lutfi. Yang bagus Pak Lutfi tolong ya Pak Lutfi ya. Ini ditiru adik-adik loh Pak Lutfi. Tabletnya itu kan ada di depan itu ya. Silakan Pak Lutfi. Kak Vina mungkin mau urun? Matahari, Pak. Oke. Ya, lebih mudah matahari. Oke kan. Matahari. Glowingnya belum Pak. Loh, glowingnya matahari. Bersinar itu ya sama sih. Oh, belum. Oke, saya coba lagi mungkin dari teman-teman ya. 11 MIPA 1 Hilaria. Ada Hilaria? Oke. Hilaria tidak ada. Mungkin 11 MIPA 2 Matthew. Ada enggak? Tidak ada juga. Baik, ini kita sudah ada berapa icon ini? Sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Oke. Sekarang akan kita relasikan antara keempat icon ini. Coba dicari, itu ada hati, ada mahkota, ada matahari, dan ada glowing ini ya Pak Lutfi ya? Bintang. Oh, bintang. Bersinar, ya, oke, bersinar ya. Cornelia itu bersinar. Oke, kita coba terapkan kira-kira yang mana yang sekiranya itu cocok dengan brand name Cornelia ya. Misalnya, Cornelia kalau secara spesifik outfit yang akan dijual nanti apa Cornelia?
dan dijual di kota apa misalnya? Di kota apa itu kayak spesifiknya gitu. Angan-angan aja, mau bikinnya di New York nggak apa-apa, di kota Eh, manapun bebas. di Seoul, Korea. Oke. Di Seoul, Korea, Pak. Berarti dari kata Korea ini kita bisa mencoba merelasikan, ya, bisa mencari relasi bagaimana cara kita menggunakan font-font yang sekiranya itu dekat dengan Korea. Apa sih Korea? Korea itu image-nya apa biasanya? Ini Bu. Nah, Pak Lutfi ngerjain saya sepertinya. Oke. Nggak kan cuma lagi ngetren Bu ini Bu. ini nggak cuma itu Pak. Oke, font Oke. Korea apa yang bisa kita ingat dari Korea? Apa Cornelia kira-kira? Korea itu kalau saya misalnya ya, font-fontnya itu biasanya cute, warna-warnanya cenderung yang pastel. Coba Pak Lut catat. Kimbap Bu ya. Oke. Nanti akan kita coba aplikasikan jenis fontnya dan warnanya dengan icon yang sudah dibuat. Kalau untuk mewakili cute, itu dicatat dulu Pak Lutfi. Cute. Oh, enggak bisa diwarna ya. Cute. Cute. Dicatat. Cute. Bentar Bu. Bentar, Bu. Wah, hati terus toh Pak. Kepencet Bu. Sedang berhati-hati nih Pak. Pak Lutfi. Kio. Kio. Bukan, itu Kio Pak. Oh, bukan ya. Iya. Oke. Mungkin Bapak Ibu dan Kak Vina maafkan ya, kami kadang suka kelewatan guyonannya. Baiklah, cute. Lalu ada apa lagi? Warnanya pastel biasanya Pak Lutfi. Ungu ini pas nih, ungu ini cocok. Pak. Ini aja Bu. Oh, nggak muncul. Bentar Bu. Oke. Dan ini juga salah satu di luar kebiasaan Pak Lutfi ya. Biasanya beliau mendesain menggunakan Adobe Illustrator, Adobe InDesign dan sejenisnya. Sekarang dia harus mendesain menggunakan Zoom. Oke, nggak apa-apa. Nambah skill Pak Lutfi. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti tertarik dengan DKV ya teman-teman, satu hal yang dapat kami sampaikan itu adalah DKV itu desainer komunikasi visual itu adalah desainer yang multi bisa teman-teman, multi talent. Jadi mendesain menggunakan software aplikasi desain bisa ya, dan itu biasanya nanti akan ada ujiannya ya Pak Lutfi ya, dengan sertifikasi. Betul, ada sertifikasi profesi. Tapi juga kita bisa mendesain dengan menggunakan beragam software lain. Seperti yang sekarang ini Pak Lutfi sedang lakukan, mendesain dengan menggunakan Adobe, ini Zoom. Seperti itu. Jadi itu adalah hal yang lumrah dengan biasanya waktunya akan sangat mepet sekali teman-teman. Oke. Dari kata cute dan warna-warna pastel ini kira-kira Cornelia, ini kita kembali ke Cornelia ya. Cornelia kalau melihat mana icon yang paling representatif atau yang paling menggambarkan kata kunci ini Cornelia. Di antara 4 ini. Ya, di antara 4 ini ada hati, mahkota, matahari, dan bintang ini. Yang bintang. Yang bintang ya. Yes. Gambarkan lagi Pak Lutfi tolong. Bintangnya itu. Dengan warnanya ini. Nah. Warna ungu dan pinknya ini Pak Lutfi ya. Tolong ya. Ada Bu ini Bu lah. Bisa diwarnai nggak itu Pak Lutfi? Tidak bisa Bu. Ya cuma kuning, berarti Pak Lutfi harus menggambar langsung. Oke. Diwarnai pun nggak bisa Bu kalau ini diwarnai. Oh nggak bisa ya kalau dari Zoom ya? Nggak bisa Bu. Ini digambar aja Bu. Jadi paling tidak, iya tahapnya nggak sampai mewarnai sih sebenarnya Pak Lutfi. Oke, jadi
kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk membuat form storming itu, ini hanya contoh ya. Saya terima kasih ke Cornelia karena Cornelia sudah berani untuk mengutarakan ya, menjadi salah satu contoh. Terima kasih Cornelia. Jadi itu adalah beberapa tahapan paling awal yang akan teman-teman lalui atau lewati saat teman-teman merancang sebuah logo. Jadi ada tahap sketsa, form storming ini, di mana akan teman-teman lakukan itu adalah membuat beragam sketsa dari icon-icon yang berhubungan dengan nama yang akan teman-teman gunakan. Seperti itu. Jadi proses awalnya memang sedikit rumit kalau pakai Zoom ya teman-teman, tapi kalau nanti teman-teman berkesempatan, kita nggak ada kesempatan untuk ini ya Kak Vina ya, nyoba gitu Adobe Illustrator gitu. Boleh Bu, nggak apa-apa. Ini waktunya kebetulan sampai 14.30 Bu, masih 1 jam lagi. Tapi ini masih ada materi satu lagi Kak Vina. Oh Mungkin gitu. mungkin next time kali ya Kak Vina ya, kita bisa langsung aplikasikan ke Boleh. aplikasinya. Tapi kalau teman-teman sendiri memang ini mata pelajaran ekstrakurikuler atau gimana? Untuk jam ini memang mata ekstrakurikuler Bu Dona. Ekstrakurikuler ya? Iya, Oke. betul. Ekstrakurikulernya tentang entrepreneur class. Oke, berarti pas ya. Mungkin di lain kesempatan justru malah bisa kita langsung aplikasikan mungkin ya Kak Vina. Ya, boleh Bu Dona. Nanti Jadi- mungkin buat teman-teman, tadi kan mungkin dari Bu Dona dengan Pak Lutfi mencontohkan secara singkat dan secara mudahnya ya, yang bisa ditangkap sama teman-teman tentang logo itu seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya nih teman-teman ada yang bingung, nanti kalau misalnya di next pertemuan atau mungkin next sesi ya, mungkin kalau misalnya dari Pak Adi boleh kita jadwalkan kembali. Nah, nanti teman-teman bisa join, nanti kita bisa lebih contohkan yang lebih expertnya tuh seperti apa, kayak gitu. Baik, kebetulan dari Pak Adi ada pertanyaan nih Bu Dona. Effort dari sebuah logo mungkin bisa dijelaskan seperti apa Bu. Kemudian untuk logo seperti brand yang sudah kita kenal apakah juga mengalami beberapa perubahan? Mungkin dari Bu Dona bisa membantu menjawab. Pak Lutfi sih sebenarnya ini Pak Lutfi, logo Pak Lutfi. Siap Bu, lempar-lemparan Bu ya. Iya, Pak Lutfi logo loh. Ya, jadi sebenarnya logo itu sebenarnya memudahkan sebuah perusahaan untuk dikenali sama konsumennya, seperti Pak Adi ya, Pak Anugrah Adi. Nah, memudahkan perusahaan untuk kita dikenali kita sebagai konsumennya ya Pak Adi. Jadi semisal kita mau membeli smartphone misalnya ya, kita mau membeli smartphone. Nah, ketika logo itu sudah terngiang-ngiang ya Pak Adi ya, di kepala kita, di pikiran kita, bahkan mau tidur pun gelisah kepikiran logo itu. Nah, jadi nanti saat kita berjalan ke toko, kita mau membeli sebuah smartphone, maka yang pertama kali kita terpikirkan adalah logo yang sering kita ingat Pak Adi. Jadi misalnya logo Apple, ya udah saat kita ke toko itu kita akan langsung membeli brand tersebut. Otomatis itu juga menjadi sebuah marketing jangka panjang Pak Adi. Seperti itu effortnya. Lalu logo atau brand sudah dikenal mengalami beberapa perubahan. Ya, ada beberapa perubahan terkait biasanya modernisasi atau mengikuti perkembangan zaman tadi. Misalnya kalau kita tahu ya, mungkin saya, Pak Adi, Bu Dona juga dulu, Pertamina itu logonya kan gambarnya itu kuda laut. Karena sudah tidak rumit, tidak simpel, tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat itu, maka diredesain logonya menjadi logo yang ada sekarang. Yang pasti ada logo yang dia dirubah
berubah 180 derajat, menghilangkan karakteristik logo sebelumnya, tapi ada logo yang tetap mempertahankan karakteristiknya untuk tetap ditimbulkan, tapi dengan menyesuaikan apa yang sedang tren saat ini. Seperti itu, Pak Adi. Jadi salah satu contoh lainnya misalnya logo motor Honda. Kalau dulu itu zaman dulu ya, zamannya Suichiro Honda itu logonya adalah sayap. Sekarang tetap menggunakan logo sayap, tapi lebih ditekankan pada fontnya, tipografi, tulisan Honda, dan ada sayapnya dengan gaya gambar yang kekinian istilahnya. Kalau dahulu kan gambar sayapnya itu ya gambar sayap yang realistis ya, sesuai hampir seperti aslinya gambar realistis. Tapi kalau sekarang mungkin lebih disimpelkan dan sebagainya. Jadi pasti mengalami beberapa perubahan. Entah nanti perubahannya 180 derajat ya, benar-benar berubah. Kita ambil contoh Pertamina itu, atau berubahnya tidak terlalu signifikan karena ingin tetap mempertahankan karakteristiknya. Seperti itu, Pak Adi. Bagaimana? Apakah menjawab? Ya, Pak. Baik. Jadi istilahnya logo itu berubah juga ada efeknya dari perusahaan juga, itu yang penting gitu ya. Ya, betul Pak Adi. Betul sekali. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh dari Bapak Ibu Guru mungkin yang mau bertanya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya. Belum ada? Oke. Mungkin karena belum ada, langsung kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Mungkin dari Bu Dona, silakan Ibu. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman, semoga materi ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi ini adalah salah satu materi yang cukup populer ya saat ini ya. Dan mungkin juga mumpung di sini ada Bapak Ibu gurunya juga gitu kan. Jadi karena kalau untuk teman-teman sih saya rasa mereka memang termasuk generasi native. Jadi mereka sangat familiar dengan UI design atau user interface design, dan mungkin ini juga bisa menjadi bahan tambahan ya, pembelajaran tambahan malah untuk Bapak Ibunya sebenarnya, Bapak Ibu guru sekalian gitu. Oke. Jadi apa sih UI design itu? Jadi UI design itu adalah user interface. Dia adalah tampilan pengguna yang biasanya itu dipakai gampangnya itu pada aplikasi handphone atau aplikasi website atau mungkin permainan game dan beberapa media lain ya, yang jelas perangkatnya itu antara smartphone, tablet atau PC atau notebook. Nah, UI ini tuh sebagai front end. Front end itu tampilan dari awal hingga akhir yang kemudian dikenal sebagai dalam istilah itu graphical user interface. Jadi dia berhubungan dengan unsur-unsur grafis, makanya karena berhubungan dengan visual dan unsur-unsur grafis itu sehingga bidang DKV pun itu mengalami perluasan, terutama dalam proses perancangan elemen-elemen user interface yang akan digunakan. Oke, saya lanjut. Inti dari user interface atau tampilan pengguna itu sebenarnya ada 3, yaitu lebih kepada usability, lalu ada functionality sama estetik. Usability tentu ya istilah itu lebih kepada penggunaannya, lalu functionality lebih kepada fungsi dari si user interface tersebut, lalu ada fungsi estetik juga. Jadi kalau tampilan penggunanya itu hanya sekedar bagus saja atau estetik saja, namun untuk dari segi kegunaan dan fungsinya itu kurang, maka dapat dipastikan itu tidak interaktif. Karena memang fungsi dari user interface atau UI atau tampilan pengguna itu adalah sebagai jembatan antara pengguna dengan si pembuat atau kepada produsen.
Jadi supaya ada interaksi dan ada engagement di dalamnya. Seperti itu. Nah, interaksinya itu dibangun seperti apa? Kalau dari sudut dari segi usability atau kegunaan, dalam proses merancangnya, kita atau kami sebagai desainer itu akan bertanya, menanyakan, how do you do? Istilahnya apakah si user ini, kira-kira si user ini tuh bakal paham nggak ya, gitu, bakal bisa nggak ya menggunakannya, menggunakan aplikasi ini dengan elemen-elemen yang ditampilkan dalam UI tersebut. Nah, lalu pertanyaan kedua yang berkaitan dengan fungsinya. Apakah user ini atau pengguna ini paham dengan fungsi-fungsi yang ada dalam tampilan pengguna tersebut? Jadi, kalau ada ikonnya tapi tidak paham fungsinya, maka akan percuma juga gitu kan. Jadinya akan useless, tidak bisa digunakan si aplikasi ini atau si media ini. Tuh. Nah, pertanyaan terakhir yang berkenaan dengan estetika atau estetik, bagaimana user menanggapi atau merasakan atau melihat, gitu kan? Bagaimana sih perasaan user ini saat melihat tampilan penggunanya? Apakah bagus, apakah jelek, apakah biasa aja, rata-rata, dan sebagainya. Jadi ketiga aspek inilah yang kita katakan sebagai unsur interaktif ya, unsur interaksi. Nah mungkin kenapa ini juga ada kaitannya sih teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kok sekarang ini media sosial itu, ini salah satu contohnya aja, media sosial itu menjadi media yang mungkin sekarang ini waktunya lebih dominan dibanding dalam sehari-hari ya, dalam satu hari itu kita lebih dominan mengecek medsos kita dibandingkan mengecek apakah misalnya nih di rumah kita ada tisu atau ada di dalam kulkas kita misalnya ada cemilan atau snack yang lain. Itu kita akan lebih sering mengecek medsos kita. Medsos itu termasuk WhatsApp ya. WhatsApp itu termasuk medsos dibandingkan dengan aspek-aspek kehidupan kita yang lainnya. Jadi karena medsos itu sifatnya interaktif. Jadi yang dibangun itu adalah engagement. Jadi supaya engagement itu dibangun biasanya akan memperhatikan ketiga aspek ini dalam proses perancangannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai estetikanya karena bagian kita atau bagian desainer komunikasi visual itu sebenarnya kalau dalam UI itu 60%-nya itu berurusan dengan urusan estetika. Estetika itu berurusan dengan kenyamanan mata, keindahan mata, keindahan yang dapat ditangkap oleh mata. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan visual, yang nyaman, yang enak dipandang, yang cantik, yang cakep, yang ganteng, itu semua bagian dari seorang desainer komunikasi visual men-touch up-nya atau meng-create-nya atau merancangnya. Seperti itu. Jadi estetika itu sebagai poin penting dan efektif teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dalam proses komunikasi. Jujur itu makanya mengapa dalam sebuah iklan dalam sebuah media itu akan menggunakan hal-hal yang berbau estetik. Standar estetika setiap orang kan beda-beda ya. Misalnya kalau untuk produk kecantikan, secara dominan itu yang akan digunakan adalah model iklan yang biasanya putih, kurus, tinggi, langsing, seperti itu. Karena parameter kecantikan atau parameter keindahan itu ditentukannya seperti itu oleh pasar. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan estetika itu kita akan berhubungan sekali lagi dengan riset. Tapi karena kembali lagi waktunya kita singkat banget, jadi kita hanya akan membahas masalah permukaan saja, gitu. Permukaan masalah estetika dalam sebuah UI atau user interface. Nah, elemen-elemen estetika itu dalam UI itu dibangun
antara lain oleh yang pertama adalah grid. Grid itu kalau kita lihat itu adalah kolom atau pembagian dalam tata letak media yang kita gunakan. Jadi grid itu terdiri atas baris, garis, kolom, bentuk-bentuk lainnya. Ada margin itu ada jarak ya, jarak tepi atau batas antara kiri kanan, atas bawah, dan ada gutters juga. Ini adalah contohnya grid. Jadi grid ini kenapa termasuk menjadi elemen penting penentu estetika, karena dari grid inilah nantinya informasi yang akan kita tampilkan itu ditayangkan dalam bentuk format ini. Jadi ada grid yang 1:70 seperti yang contoh kiri atas ya, itu ada sekitar 1:70. Lalu ada grid yang 30:30:30, ada grid yang macam-macam. Jadi kalau kita lihat ini seperti kayak kolase ya, kayak potongan template kolase. Nah, fungsi grid ini tuh apa? Sebenarnya fungsi grid itu sebagai panduan di mana kita akan menempatkan gambar, bisa foto, bisa ilustrasi, dan teks. Jadi dari grid ini, struktur grid inilah yang kemudian nantinya itu akan dipakai untuk menempatkan elemen-elemen visual yang akan digunakan. Oke, itu fungsi yang pertama, yaitu grid ya, elemen pertama. Elemen selanjutnya ada tipografi. Tipografi itu adalah font, teks. Jadi segala hal yang berhubungan dengan teks, dari jenis font, dari warna font, besar kecilnya font atau huruf ya. Apakah hurufnya nanti yang digunakan dalam judulnya itu akan menggunakan warna apa, atau jenis font seperti apa. Jadi tipografi itu menjadi salah satu elemen penting dalam menyusun UI. Karena interaksi yang dibuat itu kalau dalam UI itu masih ditekankan kepada kehadirannya teks. Jadi dia berbeda dengan video ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau video kan interaksinya berdasarkan suara, audio, dan visual. Tapi kalau dalam UI kita masih mengedepankan teks. Di tipografi itu masih menjadi satu hal yang penting. Nah, teks itu juga nantinya itu akan kita tata. Jadi kalau kita lihat ini adalah contoh grid yang sudah dibuat dan diterapkan gambar dan tipografinya. Garis-garis ini itu adalah tipografi pada layoutnya atau pada gridnya. Jadi garis-garis ini tuh kalau kita bayangkan itu adalah teks yang nantinya akan ditampilkan dalam satu tata letak medianya atau dalam satu tata letak UI-nya. Seperti itu. Oke. Jadi tipografi itu juga ada ragamnya. Ada yang jenisnya serif, ada yang jenisnya sans serif, ada beragam. Perbedaannya adalah kalau serif itu adalah font-font yang memiliki kaki atau memiliki kait, sedangkan sans serif itu adalah font yang tidak memiliki kait. Nah, kalau dalam slide saya ini, teks tipografi dan teks paragraf ya, body text in UI, text difference forms, itu yang saya gunakan adalah jenis fontnya yang sans serif, jadi tidak ada kaitnya. Nah, font-font yang ada kaitnya itu biasanya font-font yang dipakai untuk penulisan ilmiah. Itu salah satu contohnya adalah Times New Roman. Kalau misalnya kita lihat buku novel atau buku-buku cerita, itu biasanya menggunakan font yang jenisnya serif atau memiliki kait. Jadi ada kakinya, ada penopangnya. Oke. Lalu elemen selanjutnya ada warna. Ini sebenarnya sedikit aja sih, sedikit menyinggung yang tadi teman kita tanyakan ya, Gabriel ya, soal warna. Jadi warna di sini tuh menjadi salah satu aspek elemen penting juga dalam penyusunan UI. Mengapa? Karena sudah kita
pahami secara umum bahwa warna itu memiliki psikologi, atau warna itu dapat menghantarkan kita pada satu persepsi tertentu. Misalnya, contoh kecilnya aja, misalnya warna merah. Warna merah itu kan kerap disandingkan atau dipersepsikan dengan kemarahan, dengan semangat, dengan keberanian. Contohnya, bendera merah putih aja, kenapa menggunakan warna merah? Karena merah putih, karena merah itu melambangkan keberanian misalnya, dan putih itu melambangkan kesucian. Jadi warna-warna itu mampu membawa kita atau membawa pengguna itu kepada satu persepsi tertentu. Persepsi ini sangat berkaitan erat dengan emosi dan psikologi seseorang. Misalnya kalau warnanya hijau, yang kita persepsikan kalau melihat hijau itu apa sih? Misalnya kalau hijau itu kita ingatnya tanaman, alam, pemandangan alam. Atau yang apalagi kalau hijau itu biasanya apa ya? Standarnya biasanya pemandangan alam dan tanaman ya, tumbuhan ya. Kalau warna biru, apa yang kita persepsikan? Misalnya kalau warna biru itu kita dengan gampangnya itu mempersepsikan laut misalnya. Atau kalau yang sekarang ini yang sering dipakai misalnya hitam. Hitam itu melambangkan apa sih? Orang cenderung menggunakan warna hitam atau suka dengan warna hitam karena hitam itu dianggap memiliki nilai yang misterius, tapi juga memiliki nilai yang lux atau yang mewah, elegan. Kalau contohnya aja misalnya purple itu, kalau purple karena tadi sempat disinggung Pak Lutfi gitu, karena saya itu suka banget dengan salah satu grup band Korea, jadi saya suka warna ungu karena apa? Yaitu ungu itu menggambar sekarang ini ungu itu kerap diidentikan dengan satu brand tertentu ya. Misalnya kalau Starbucks itu hijau, kalau apalagi misalnya LV itu identiknya dengan hitam, merah itu produknya KFC itu merah, atau misalnya kuning itu McD gitu kan, itu bisa dibawa arahnya sampai ke arah sana. Jadi warna itu memainkan prinsip yang cukup penting, selain sebagai pengingat juga sebagai pembangun persepsi. Contohnya misalnya kalau kita dapat nilai misalnya ya, teman-teman dapat nilai mungkin dari Bapak Ibu guru gitu, nilainya itu atau dapat komen tapi warnanya itu menggunakan bolpen warna merah misalnya, teman-teman akan dengan mudah itu mempersepsikan bahwa mungkin itu adalah satu kesalahan ya, padahal sebenarnya tidak juga seperti itu gitu. Atau misalnya kalau zaman dulu itu, kalau zaman saya dulu sekolah itu saya nggak boleh menggunakan bolpen warna biru misalnya. Itu zaman saya SMP itu tidak boleh menulis menggunakan warna biru karena dianggap tidak formal. Jadi harus menggunakan warna hitam. Jadi warna itu memiliki peranan persepsinya masing-masing yang juga sebenarnya itu berperan penting dalam sebuah tampilan pengguna. Oke, itu ada elemen warna. Lalu selanjutnya ada image. Kalau image ini semua sudah tahu bahwa kalau kita berbicara soal tampilan pengguna pasti berkaitan dengan image ya. Jadi image itu ada dua jenis kalau dalam UI, yaitu ada yang formatnya foto, ada yang format ilustrasi, tapi ada juga yang formatnya icon. Mungkin yang akan lebih mudah kalau icon ini itu digunakan terkait dengan fungsi dalam UI. Misalnya kalau kita lihat misalnya di Facebook ya, saya yakin menggunakan contoh Facebook itu akan lebih gampang. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga pasti akan sangat familiar dengan icon jempol. Seperti ini. Icon jempol seperti ini itu pasti konsepnya adalah like. Nah, kalau icon yang digunakan adalah misalnya ini ya, kaca pembesar, itu tandanya adalah search atau itu tombol atau icon yang digunakan untuk pencarian.
Jadi ada dua jenis image yang digunakan dalam tampilan pengguna, mau dalam tampilan pengguna website ataupun aplikasi. Yang pertama ada yang formatnya foto, yang kedua ada formatnya yang icon. Icon itu lebih sering dipakai untuk menu misalnya, navigasi menu, sedangkan untuk yang foto atau ilustrasi itu biasanya akan digunakan sebagai kontainer utama gitu. Maksudnya kalau misalnya nanti website atau aplikasinya itu tentang makanan, otomatis foto yang digunakan adalah foto makanannya, foto produknya. Tapi kalau untuk menunya, menu header ya, di sini maksud saya itu menu untuk menjalankan aplikasi atau website itu biasanya menggunakan image dalam wujud icon. Oke. Setelah icon, nah itu adalah beberapa elemen penting dalam sebuah UI ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ada grid, ada tipografi, warna, dan image. Oke, sekarang untuk mempermudah pemahaman kita semua, kita coba ya. Tadi kan udah ada dua souvenir yang keluar ya, Kak Vina ya. Kalau sekarang kira-kira masih ada 3 lagi ya? 3 lagi ya, Kak ya? Iya, betul. Masih ada 3 lagi, Bu. 3 lagi. Oke, untuk yang UI ini kira-kira mau kita ambil dari teman-teman siswa atau dari Bapak Ibu gurunya? Bebas, Bu, boleh. Maka saya ingin mengajak istilahnya untuk memperkenalkan bagaimana sih caranya kita menganalisis sebuah UI. Karena UI itu kan ada 3 tadi fungsi interaksinya. Yang pertama ada fungsi benar-benar yang membahas tentang functionality-nya, ada yang membahas tentang usability-nya, dan ada yang membahas soal estetikanya, keindahannya. Nah, kita akan mencoba menganalisis salah satu aplikasi. Saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian pasti juga punya handphone ya, pasti nggak mungkin nggak ada yang menggunakan handphone sih di tahun 2022 ini. Oke, yang ini Bapak Ibunya aja deh gimana? Teman-teman setuju nggak? Sepakat nggak? Teman-teman siswa? Ini teman-teman siswanya juga pada bobok siang nih. Bapak Ibu, Kak Vina, capean mungkin ya? Yuk, teman-teman, boleh raise hand mungkin, atau misalnya mau chat di chat box, boleh ya teman-teman. Yuk, silakan. Iya, boleh. Silahkan. Oke, bobok siang kayaknya, Kak. Ini hari apa sih? Ini Selasa ya? Iya nih, Kak, Selasa kan, hari kedua sekolah nih, kayak capek banget. Atau mungkin mau ditunjuk aja, Bu Dana. Kayak tadi lagi. Oke. Ya, mungkin. Oke, untuk kelas 11 MIPA 1 Aurelia Bianca. Ini padahal partisipannya banyak ya, Kak ya. Ini ada berapa nih partisipannya ini? Ada 100 lebih. 145. Aurelia Bianca. Kemudian yang lain lagi. Aurelia, ada nggak? Ada, oke. Halo Aurelia. Saya panggilnya apa nih? Lia, Aurel, atau Bianca? Bianca. Oke, Bianca ya, itu betul. Itu lebih apa ya? Lebih millennials banget manggilnya Bianca. Oke, Bianca, kita coba ya, kita coba belajar menganalisis UI ya di siang menjelang sore hari ini. Nggak apa-apa kan? Yang sudah ada, kita bisa pakai. Oh iya, Bu. Oke. Pilih salah satu aplikasi yang kira-kira saya dan Bianca pakai. Apa ya? Spotify? Bianca pakai Spotify? Pakai, Bu. Oke, mana yang mudah ya? Spotify apa aplikasi Gojek kira-kira? Saya Spotify. Spotify, oke. Barengan ya, Bianca. Saya juga klik Spotify. Kita bareng-bareng buka Spotify. Tunggu, Bianca online-nya pakai Zoom atau pakai Zoom-nya pakai laptop atau pakai HP?
Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Oke, jadi bisa dibuka ya, mungkin. Oke, kita masuk kan kalau sebentar, supaya sama persepsinya ini kurang lebihnya kan seperti ini ya. Kalau Spotify nggak kelihatan nah itu tampilan seperti ini ya. Itu di bagian bawah ada apa, Bianca? Ada icon apa? Mungkin Pak Lutfi, Kak Vina, Bapak Ibu juga yang punya Spotify juga bisa coba buka Spotify-nya. Oke. Bianca, kalau di bagian bawah itu ada icon apa aja, Bianca? Nah, Kalau sudah, Ada icon rumah pencarian. Oke. Ada 3 icon ya, Bianca ya. Oke, ada icon rumah, ada icon itu kaca pembesar, dan ada icon seperti garis 2 dan bidang ya, 1 bidang yang miring gitu ya. Oke, awal Bianca menggunakan Spotify, Bianca paham nggak 3 icon ini fungsinya untuk apa? Kalau saya yang paling paham itu pertamanya yang home sama yang search itu. Oke, kan kalau search pemahamannya Bianca, oke, kita akan bertanya ya, karena kalau UI itu orientasinya adalah kepada penggunanya, maka kita akan benar-benar menanyakan ke penggunanya ya. Di sini contohnya Bianca. Bagaimana cara Bianca memahami kalau pertama ya, hal yang paling mudah itu menu yang gambarnya rumah dan menu yang gambarnya kaca pembesar itu adalah icon-icon yang paling familiar dengan Bianca. Dari Bianca menerka-nerka tuh rumah itu apa, menu untuk apa, lalu yang tanda kaca pembesar itu tentang apa. Misalnya kok bisa Bianca yakin bahwa yang aku tahu nih menunya tuh yang ini deh, yang gambarnya rumah itu pasti home gitu. Itu karena apa, Bianca? Soalnya ada tulisannya, Bu. Ada home sama search. Oke, karena ada tulisannya home sama search ya. Oke, tombol home sama search ini sering nggak sih kalau Bianca lihat itu digunakan di aplikasi-aplikasi yang lainnya? Iya, Bu. Terutama yang search itu. Oke, terutama yang search ya, itu paling mudah lah itu search itu. Nah, dari aspek kegunaannya dan fungsinya berarti kan minimal Bianca sebagai pengguna Spotify itu sudah memahami 2 aspek ya. Spotify itu untuk apa? Oke, Spotify itu adalah aplikasi pemutar musik. Lalu fungsi menunya itu untuk apa? Bianca juga paham ya. Oh, kalau mau cari lagu berarti ke tombol yang tanda kaca pembesar. Terus kalau saya mau ke bagian menu utama, saya tinggal pencet yang ikonnya rumah gitu, karena itu pasti adalah tombol home. Begitu ya, Bianca ya? Iya, Bu. Oke. Terus sekarang dari sisi estetikanya, sebagai pengguna, bagaimana penilaian Bianca terhadap tampilan pengguna atau UI-nya si Spotify ini? Coba Bianca berikan penilaian. Gimana Bianca? Iya, Bu. Bentar. Saya desainnya itu bagus, terus kayak estetik itu dan mudah dipahami. Sudah dipahami ya. Background-nya kan nggak bisa diganti-ganti Bianca. Bagi Bianca tidak bermasalah berarti ya, dengan font putih lalu background hitam begitu. Kalau menurut saya tidak masalah, karena antara background dan tulisannya itu kan kayak kontras gitu. Jadi saya
lainnya. Oke, baik itu kalau dari penilaiannya Bianca ya. Terima kasih ya Bianca ya sudah bersedia untuk dijadikan sebagai salah satu contoh dalam cara kita menganalisis sebuah aplikasi. Nanti jangan lupa ya hadiahnya ya Kak Pina ya untuk Bianca ya. Oke, jadi kenapa saya mengajak teman-teman untuk mencoba menganalisis aplikasi, karena kan teman-teman diharapkan nantinya, cita-citanya sih teman-teman tuh nantinya bisa membuat misalnya ya, bisa menjadi seorang entrepreneur yang dimana kalau entrepreneur itu kan pasti akan dekat kaitannya dengan media sosial, lalu dengan beberapa media-media yang bakal teman-teman gunakan sebagai media promosi atau media komunikasi. Nah, salah satunya adalah aplikasi. Jadi kalau aplikasi ini saya nggak bisa bicara banyak ya, karena aplikasi itu kan beda lagi softwarenya ya, teman-teman, untuk pembuatannya. Jadi salah satu software itu misalnya adalah Figma. Nah, tapi paling tidak, teman-teman dalam membuat sebuah media sosial, teman-teman tuh paham fungsi media sosial yang akan teman-teman gunakan itu sebagai apa. Jadi paling tidak harus lolos dari tiga pertanyaan sebelumnya. Jadi ada aspek usability, aspek functionality, dan aspek estetikanya. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu sih Bu Vina. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak ya? Mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru. Baik, mungkin dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah cukup jelas mungkin teman-teman? Baik, mungkin cukup jelas sepertinya Bu Dona. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, terima kasih ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang singkat ini bisa teman-teman terapkan. Saat ini mungkin teman-teman masih bakal ngawang-ngawang ya, itu fungsinya buat apa sih? Karena memang itu terlalu dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kadang itu kita suka melupakan gitu aspek-aspek itu gitu. Tapi saya yakin ntar ke depannya ketika teman-teman lulus nanti kurang banyak sedikit lebihnya itu akan berguna lah gitu untuk teman-teman, apalagi yang teman-teman memang tertarik dengan bidang desain gitu ya. Oke, tapi gimana? Oh ya, Karina Natalia ya. Apakah pembuatan web design juga berkaitan dengan coding? Oke, betul Karina. Jadi pembuatan web design itu juga sangat berkaitan dengan coding. Nah, untuk proses untuk proses coding itu mungkin memang kita tidak masuk ya, kalau kita sebagai seorang desainer komunikasi visual itu kita tidak akan masuk ke dalam proses codingnya, tapi yang mengkodingkan tuh nanti ada sendiri timnya. Jadi kalau kita tuh lebih ke bagaimana grid dan layout yang kita gunakan, bagaimana font yang kita gunakan, warna yang kita gunakan, ilustrasi atau image yang kita gunakan. Seperti itu Karina. Cukup jelas Karina? Oke, mungkin dari Karina Natalia sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Karina, nanti satu buat Karina ya, Bu Vina ya. Siap Bu Dona. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Kak Vina ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dona, Pak Lutfi, dan berikan materi yang sangat jelas pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir siang hari ini juga, sudah mendampingi teman-teman sekalian. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau bertanya itu boleh banget ya, nanti bisa menghubungi ke saya, nanti akan aku share untuk nomorku juga.
Nah, mungkin buat teman-teman sekarang kan masih ini ya, masih mungkin belum terlalu paham nih untuk konsepnya seperti apa. Nggak apa-apa, kan itu sangat wajar ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian sudah menemukan nih minat kalian tuh di mana, seperti apa, nah nanti kalian baru bisa konsultasi nih ke kita. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian udah hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau misalnya kekurangan dari kami. Jangan lupa ya teman-teman yang sudah dapat hadiah tadi, jangan lupa untuk konfirmasi supaya kita bisa kirimin hadiahnya ke kalian ya. Terima kasih. Kak Afina, tunggu dulu Kak Afina. Oh ya, Screenshot foto. oh iya, baik. Oke teman-teman, mungkin boleh open cam sebentar ya teman-teman untuk dokumentasi dulu. Bu Dona bisa di end ini ya. Oh iya. Share screen-nya. Belum saya. Nah, oke. Baik, oke. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum on cam ya. Mungkin boleh on cam dulu. Ada 6 slide. Silakan teman-teman. Pak Lutfi, tolong ya, Pak Lutfi yang screenshot. Oke. Oke, masih ada beberapa lagi, masih banyak nih yang belum on cam. Boleh on cam dulu. Ingin lihat nih wajah-wajah ganteng-ganteng sama cantik-cantiknya. Iya loh, padahal ganteng-ganteng, cantik-cantik kok tadi. Oh, baru bangun bubuk siang cooking ya. Waduh. Ada yang baru pulang, belum mandi, nggak apa-apa. Oke. Oke, masih ada lagi yang belum on cam. Yuk, kita tunggu sampai kalian on cam ya. Ayo on cam bentar teman-teman. Oke. Oke, sudah mulai banyak yang on cam. Yang lainnya masih belum nih. Yuk, kita tunggu sampai on cam teman-teman. Sudah, Pak Lut? Oke, udah cukup banyak ya. Kalau gitu langsung kita mulai aja. Yang pertama, untuk slide pertama, jangan lupa gayanya gini, boys teman-teman. Harus voice ya, harus voice. Harus voice. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau misalnya nanti pada pertanyaan, jangan lupa chat ke kita ya teman-teman. Terima kasih Bu Dona, terima kasih Pak Lutfi, Bapak Iya, Ibu. terima kasih Kak Pina, Bapak Ibu guru semuanya. Oke, saya pamit ya. Ya, terima kasih Bu Dona, Pak Terima Lutfi. kasih. Terima kasih. Selamat Terima kasih, siang. Kak Pina. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.